Halo, teman-teman. Selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan mungkin agak mengkhawatirkan, yaitu apakah memasak ikan dengan cara dibakar dan dipanggang dapat menyebabkan atau memperparah kanker payudara pada wanita. Ini adalah pertanyaan yang banyak orang tanyakan, terutama bagi mereka yang gemar dengan sajian yang dibakar. Yuk, mari kita telah bersama fakta, mitos, dan penelitian ilmiah yang ada. Memasak dengan metode pemanggangan atau pembakaran memang populer karena aroma dan cita rasa yang dihasilkan. Kegiatan BBQ seringkali menjadi momen untuk berkumpul dan menikmati waktu bersama orang-orang terdekat. Namun, apa yang terjadi di balik proses memasaknya? Apakah ada risiko kesehatan yang tersembunyi? Mengetahui bahwa kanker payudara merupakan salah satu kanker paling umum di seluruh dunia, langkah pencegahan dan pola hidup sehat perlu menjadi prioritas. Satu alasan mengapa metode memasak ini diwaspadai adalah karena bisa menghasilkan senyawa kimia yang disebut hidrokarbon polisiklik aromatik atau PAH dan amines heterosiklik atau HCA, yang dianggap memiliki potensi karsinogenik. Tapi bagaimana ini berlaku untuk ikan? Menurut pandangan ahli, ketika kita membakar ikan, mungkin kita berpikir tentang keamanan yang lebih baik dibandingkan dengan daging merah, tetapi apakah benar demikian? Kita perlu memahami bahwa PAH dan HCA adalah senyawa yang dapat terbentuk pada makanan yang dimasak pada suhu tinggi, dan ini berlaku untuk hampir semua jenis protein hewani. Para peneliti menerangkan bahwa ikan memang memiliki tingkat HCA yang lebih rendah dibandingkan dengan daging merah, namun tetap ada potensi bahaya jika dimasak terlalu lama pada suhu tinggi. Meskipun demikian, tidak ada bukti ilmiah langsung dan konklusif yang menunjukkan bahwa metode memasak ini secara langsung dapat memicu kanker payudara. Menurut Yayasan Kanker Indonesia, risiko utama kanker payudara masih didominasi oleh faktor genetik dan hormonal, serta riwayat keluarga. Bagi wanita yang sudah mengidap kanker payudara, pola makan yang seimbang dan penuh gizi lebih ditekankan dibandingkan kekhawatiran mengenai metode memasak tertentu. Pengalaman dari sebagian besar praktisi kesehatan menyarankan bahwa menjaga pola makan sehat secara keseluruhan lebih penting. Fokus pada konsumsi sayuran, buah, dan makanan rendah lemak sudah terbukti dapat memberikan dukungan kepada mereka yang sedang menjalani perawatan kanker. Namun, bagi kalian yang ingin tetap menikmati olahan ikan bakar tanpa khawatir, ada beberapa tips yang dapat membantu mengurangi risiko pembentukan senyawa berbahaya ini. Berikut tips memasak dengan aman. 1. Pilih daging ikan yang rendah lemak. Ikan yang lebih berlemak cenderung menghasilkan lebih banyak asap saat dibakar, yang dapat mengandung PAH. Berikut adalah daftar ikan rendah lemak yang sering ditemukan di Indonesia. 1. Ikan tongkil. Ikan tongkil umum di pasar Indonesia dan dikenal memiliki kandungan lemak yang rendah. Ikan ini sering digunakan dalam masakan seperti pindang atau kari. 2. Ikan kembung. Ikan kembung selain kaya asam lemak omega 3, ikan ini juga rendah lemak dan sering kali digoreng atau dibakar di berbagai hidangan lokal. 3. Ikan bandeng. Ikan bandeng sering dijumpai di pasar dan restoran. Bandeng banyak digunakan dalam masakan seperti bandeng presto dan dikenal rendah lemak. 4. Ikan kakap. Ikan kakap banyak terdapat di perairan Indonesia. Ikan kakap mempunyai daging yang lembut dan kadar lemak yang rendah, cocok untuk pepes atau sup. 5. Ikan tenggiri. Ikan tenggiri digunakan dalam masakan seperti pempek dan otak-otak. Tenggiri dikenal dengan kandungan lemak yang relatif rendah. 6. Ikan patin. Meski sedikit lebih tinggi lemak dibanding ikan lain dalam daftar ini, patin tetap dikategorikan rendah lemak dalam kuliner ikan. 7. Ikan bawal. Ikan ini populer di pasar karena tekstur dagingnya yang lembut dan rendah lemak. Bawal sering dipanggang atau digoreng. 8. Ikan dori atau pangasius. Banyak dijadikan filet ikan dalam hidangan sehari-hari. Ikan dori memiliki kandungan lemak rendah dan mudah diolah. 9. Ikan selar.
Ikan selar sering tersedia di pasar tradisional dan dikenal murah. Ikan selar juga rendah lemak dan bisa digoreng atau dibakar. 10. Ikan tuna. Ikan tuna dikenal kaya protein dan rendah lemak. Tuna segar sering diolah menjadi sashimi atau dibakar. Jenis-jenis ikan ini tidak hanya populer di pasar Indonesia, tetapi juga memiliki manfaat kesehatan yang baik karena rendah lemak dan kaya akan nutrisi penting seperti protein, vitamin, dan mineral. 2. Gunakan marinasi. Rendam ikan dengan bumbu tradisional, misalnya perasan lemon dan rempah-rempah, selama minimal 30 menit sebelum memasak. Ini dapat membantu mengurangi pembentukan HCA. 3. Masak dengan cara direbus dulu. Teknik merebus singkat sebelum memanggang dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pembakaran, sehingga meminimalkan pembentukan HCA dan PAH. 4. Hindari memasak pada suhu tinggi. Menggunakan suhu yang tepat dan tidak memasak terlalu lama dapat membantu mencegah pembakaran yang berlebihan. 5. Sering membalik ikan ketika dipanggang. Hal ini dapat mencegah bagian ikan menjadi hitam yang merupakan indikator terbentuknya HCA. 6. Hilangkan bagian yang hitam sebelum dikonsumsi. Bagian yang hangus seringkali mengandung konsentrasi paling tinggi dari HCA dan PAH. Dengan menerapkan tips-tips tersebut, tidak berarti kita harus meninggalkan kebiasaan menikmati makanan bakar. Sebenarnya, dengan pengetahuan dan perhatian pada teknik memasak, kita bisa tetap menjaga kesehatan sambil menikmati makanan yang kita sukai. Menutup pembahasan kita hari ini, penting untuk diingat bahwa hubungan antara cara memasak dan risiko kanker payudara bukanlah hal yang sederhana. Setiap individu berbeda, demikian juga faktor pertimbangan terkait kesehatan. Namun, dengan informasi dan teknik memasak yang bijak, kita dapat mengambil langkah proaktif untuk meminimalkan risiko. Keseimbangan nutrisi dan gaya hidup sehat harus selalu menjadi prioritas utama. Untuk para wanita yang menghadapi tantangan kanker payudara, penting untuk berkonsultasi dengan ahli gizi dan medis tentang pola makan terbaik yang mendukung kesehatan optimal. Jangan lupa untuk berbagi pengalaman Anda di kolom komentar. Kami harap video ini bermanfaat bagi Anda. Sampai bertemu di episode berikutnya dan tetap sehat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak yang mendapatkan informasi bermanfaat mengenai kesehatan. Terima kasih telah menonton.